Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi. Masih dengan saya, Bapak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan semua masih senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk materi kali ini kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu. Masih kita bahas tentang struktur dan fungsi tubuh hewan. Jadi ini adalah bagian ketiga, di mana pada bagian ini akan kita pelajari struktur organisasi yang lebih tinggi. Kalau kemarin kita belajar jaringan, nah hari ini kita pelajari organ dan sistem organ penyusun tubuh hewan. Untuk kompetensi dasar yang melandasi masih sama, yaitu KD 3.4 dan juga KD 4.4. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian pertama dapat menjelaskan struktur organ pada tubuh hewan, dan yang kedua bisa mendeskripsikan struktur organ pada tubuh hewan, dan yang ketiga dapat menganalisis struktur jaringan penyusun dan fungsi organ. Baik, kita mulai materi kita. Itu tadi 3 tujuan pembelajaran. Mulai kalian bisa menjelaskan sampai kemudian kalian dapat menganalisis. Baik, yang pertama kita ulang kembali hal yang pernah saya sampaikan di awal pembelajaran kita ya beberapa minggu yang lalu, bahwa struktur tubuh makhluk hidup ya, pertama struktur atau unit terkecil dari kehidupan atau tubuh makhluk hidup itu adalah sel. Kemudian sel yang bentuk dan fungsinya sama akan berkumpul membentuk jaringan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa jaringan yang terdapat pada tubuh hewan ya, di mana jaringan pada tubuh hewan pada 2 pertemuan yang lalu ada 4 ya jenis jaringan yang terdapat pada tubuh hewan. Yang pertama ada jaringan epitel ya, jaringan yang terdapat di permukaan organ. Kemudian ada jaringan penyokong atau jaringan yang mengisi rongga-rongga tubuh. Kemudian ada jaringan otot sebagai alat gerak aktif, dan juga ada jaringan saraf. Ini 4 jaringan yang terdapat pada tubuh hewan, dan jaringan ini ya nanti akan menyusun suatu struktur yang lebih besar, yaitu yang disebut organ ya. Apa saja organ pada tubuh hewan ya? Itu antara lain ada mulut, esofagus, lambung, usus, jantung, ginjal, kemudian paru-paru atau pulmo, kemudian ovarium atau indung telur, ada pankreas, liver, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain. Dan nanti beberapa organ yang memiliki fungsi dan tujuan kerjanya sama itu nanti akan membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem organ. Nanti sistem organ pada tubuh hewan nanti dikenal ada sistem digesti, sistem respirasi, ada sistem sirkulasi atau peredaran darah, ada sistem ekskresi, ada sistem otot, sistem rangka, sistem pengeluaran, sistem reproduksi, sistem endokrin, dan lain sebagainya. Banyak ya.
Dan nanti kita sebagai organisme itu agar bisa hidup berarti sistem organ ini semuanya harus bisa bekerja dengan baik, ya. Agar ini bisa bekerja dengan baik, ya, sistem ini berarti organ-organ yang ada pada sistem organ ini harus seluruhnya dalam keadaan normal dan dapat berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita sebagai organisme memiliki struktur seperti ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya struktur tubuh hewan mulai dari sel bab 1, kemudian bab berikutnya kita belajar jaringan, kemudian jaringan akan menyusun organ, organ nanti akan menyusun sistem organ. Nah, ini contohnya, ini adalah organ-organ yang menyusun sistem organ, ya. Ini sistem organ misalkan pada tubuh manusia, ya, ada sistem digesti, ya, sistem pencernaan digesti itu, ya, terdiri atas pertama ada mulut, ya, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, kemudian ada organ lambung, ada organ usus halus, ada organ usus besar, dan ada organ anus, ya. Agar sistem digesti atau pencernaan makanan ini dapat bekerja dengan baik, organ-organ ini semua harus dalam keadaan sehat dan dapat berfungsi dengan baik. Jikalau salah satu organ ini tidak berfungsi, maka sistem digesti atau pencernaan makanan ini akan terganggu kerjanya. Kemudian demikian juga pada sistem berikutnya, kita punya sistem pernapasan atau respirasi yang terdiri atas organ-organ antara lain ada hidung, ya, hidung, kemudian turun ke bawah ada faring, ya, faring, nanti faring turun ke bawah, kemudian laring, ya. Kalau faring ini masih menyatu antara sistem pernafasan dengan sistem pencernaan, di faring ini masih menjadi satu, ya. Tapi ketika laring, nah laring ini ada sistem pernafasan, ya. Laring ini sistem pernafasan. Nah, di sini mulai bercabang, ya. Ada sistem pernapasan yang nanti masuk ke laring, kemudian ada sistem pencernaan masuk ke esofagus atau kerongkongan, ya. Kemudian sistem pernapasan turun ke bawah di bawah laring, ya. Oh ya, di laring ini nanti ada yang disebut kotak suara yang berisi pita suara, ya, di laring. Kemudian turun ke bawah ada trakea, turun ke bawah ada cabang dari trakea yang disebut bronkus, kemudian turun ke bawah lagi bronkus bercabang-cabang membentuk bronkiolus, ya. Bronkiolus nanti akan berhubungan dengan gelembung hawa buntu yang menyusun paru-paru kita, ya, atau yang disebut alveolus. Ini organ-organ penyusun sistem organ. Kemudian berikutnya ada sistem sirkulasi, disusun atas organ apa saja. Sirkulasi atau sistem peredaran darah itu ada pembuluh darah, ya, baik pembuluh darah balik maupun pembuluh darah nadi, ya, dan juga jantung, ya. Ini adalah organ-organ penyusun sistem sirkulasi. Kemudian ada sistem ekskresi, ya. Sistem ekskresi tersusun atas organ apa saja, ya. Untuk sistem ekskresi utama kita punya yaitu organ yang disebut ginjal, ya, ginjal atau kidney bahasa Inggris. Kemudian ada juga nanti saluran ginjal yang disebut ureter, ya, disebut ureter, ya. Kemudian nanti ada kantong kemih, ya, ureter. Nanti ginjal memproduksi urin, kemudian urinnya nanti melewati ureter, saluran ginjal, kemudian ditampung di kantong kemih, ya. Kemudian kantong kemih nanti ada saluran pembuangan, ya, atau saluran kencing yang disebut uretra, ya. Ini sistem pengeluaran, ya,
atau sistem ekspresi yang kita miliki. Kemudian ada sistem koordinasi yang terdiri atas otak ya dan juga sumsum tulang belakang ya. Kemudian ada sistem gerak yang tersusun atas ada otot-otot dan juga disusun atas rangka ya. Kemudian ini ada sistem reproduksi pria ya, organnya tersusun atas organ ada testis, kemudian ada vas deferens, kemudian ada beberapa kelenjar ya, kemudian nanti ada uretra ya. Kemudian pada sistem reproduksi wanita juga tersusun atas beberapa organ, ada indung telur atau ovarium, kemudian ada saluran telur atau tuba fallopi atau oviduct, kemudian ada ini adalah uterus atau rahim ya, uterus atau rahim ini, kemudian nanti ada vagina ya, rongga, kemudian ada labia minora dan labia mayora. Ini organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Nah, itu contoh beberapa sistem organ yang disusun atas organ-organ ya. Dan sistem organ sekali lagi dapat bekerja dengan baik apabila organ-organ tersebut ya, organ-organ penyusunnya itu dalam keadaan baik dan dapat berfungsi dengan normal. Ketika salah satu organnya, misalkan sistem sirkulasi peredaran darah, jantungnya tidak bisa berfungsi, ya maka sistem organnya tidak dapat berjalan dan tentu organisme yang mengalami gangguan jantung pun ya akan mengalami gangguan juga ya. Baik, kemudian perlu kalian pahami bahwa setiap organ ya, jantung, usus, paru-paru, lambung, ya pankreas, liver itu organ, setiap organ tersusun atas beberapa jenis jaringan. Jadi setiap organ kita pasti tersusun atas beberapa jenis jaringan. Jaringannya jenisnya apa saja? Yang pertama ada epitel, ada penyokong, ada sarafnya, ada ototnya. Nah, misalkan ini sebagai contoh, ini ada organ usus ya, organ usus ya, misalkan ini usus manusia, ketika dipotong melintang ya, nanti nampak lapisan-lapisan penyusun usus ya. Ini ada lapisan permukaan dalam usus ya, itu tersusun atas jaringan epitel silindris satu lapis ya, di mana fungsinya untuk absorpsi bahan atau sari-sari makanan. Kemudian ada jaringan penyokongnya, yaitu ini ada pembuluh darahnya ya, ada pembuluh darah, kemudian ada jaringan ikatnya juga, connective tissue, kemudian ada jaringan ototnya ya. Tentu di sini di permukaan dalam usus tentu ada serabut-serabut saraf ya. Dan pasti semua organ pasti tersusun atas 4 jaringan tersebut ya. Ada epitel, ada penyokongnya, ada sarafnya, ada ototnya. Nah, konsep ini harus kalian pahami betul bahwa organ tersusun atas 4 jenis jaringan ya. Atau ini misalkan ini organ pembuluh darah. Apakah ada epitelnya? Ada epitelnya. Nah, ini di permukaan dalamnya ini tersusun atas jaringan epitel ya, permukaan dalam dari pembuluh darah ya. Epitel, atau kalau epitel yang ada pada permukaan dalam, misalkan pada pembuluh darah dan usus, disebut endotel ya. Apakah ada jaringan ikatnya? Tentu ada. Ini ada jaringan ikatnya di bawah jaringan epitel, itu ada jaringan ikat. Apakah ada ototnya? Ada ototnya ya. Apakah ada sarafnya? Tentu ada sarafnya ya, ada sarafnya ya, sehingga pembuluh darah dapat mendeteksi kandungan yang ada dalam darah itu karena ada sarafnya. Misalkan kita merasa lapar ya, kita merasa lapar karena ada saraf-saraf yang mendeteksi kadar gula yang ada dalam darah ya. Darah itu adanya di dalam pembuluh darah, sehingga di
sepanjang pembuluh darah itu ada saraf ya, sehingga kita dapat merasakan lapar ya. Nah demikian ya, sekali lagi, jadi setiap organ pasti tersusun atas 4 jenis jaringan. Nah, meskipun setiap organ itu tersusun atas 4 jenis jaringan, namun tiap-tiap organ memiliki kekhasan jaringan penyusunnya. Ya, ada beberapa perbedaan tergantung pada fungsi organ. Ya, bergantung pada fungsi organ. Ya, jadi jaringan penyusunnya ya dari tiap organ tentu berbeda-beda, dan itu berkaitan dengan fungsi organ, dan itu nanti kamu harus punya kemampuan untuk menganalisis jaringan penyusun organ ya. Misalkan ya, ini ada organ, misalkan organnya pembuluh darah, maka epitelnya ya, epitel yang menyusun organ pembuluh darah itu adalah epitel pipih sederhana, karena epitel pipih sederhana ini bisa menunjang fungsi dari pembuluh darah. Apa fungsi pembuluh darah? Di antaranya adalah pembuluh darah itu harus memungkinkan terjadinya difusi zat ya, terutama gas karbon dioksida dan oksigen itu harus bisa melintasi pembuluh darah, sehingga epitel yang cocok itu adalah epitel pipih sederhana ya. Kemudian jaringan ototnya itu adalah otot polos kalau pembuluh darah. Kenapa otot polos? Karena pembuluh darah itu kerjanya di luar kesadaran atau involunteer, sehingga otot polos yang sesuai ya. Kemudian jaringan ikatnya adalah jaringan ikat longgar ya, jaringan ikat longgar ya, karena jaringan ikat longgar masih memungkinkan untuk terjadinya gerakan ya. Bayangkan pembuluh darah diikat dengan jaringan ikat yang kuat, maka aliran darah dapat terganggu. Kemudian jaringan sarafnya adalah berjenis saraf otonom, artinya saraf yang bekerja di luar kesadaran. Nah seperti itu. Kemudian misalkan lagi otot organnya adalah usus halus misalkan, maka jaringan epitelnya adalah silindris sederhana, karena ini epitel ini mampu menyerap sari-sari makanan ya, sesuai dengan fungsi dari usus halus. Kemudian jaringan ototnya adalah otot polos, karena kerjanya di luar kesadaran ya. Usus halus menyerap sari-sari makanan itu di luar kesadaran kita. Kemudian jaringan ikatnya adalah ikat longgar, kemudian sarafnya adalah berjenis saraf otonom. Kemudian contoh berikutnya misalkan organ yaitu kantong kemih ya, yang ada di bawah ginjal kita ya. Epitelnya yang sesuai dengan kantong kemih, karena kantong kemih itu seringkali terjadi perubahan tergantung keadaan. Kalau dia kantong kemih ini kosong, tidak ada urin, maka ukurannya kecil, tapi begitu kantong kemih ini penuh dengan urin, maka ukurannya akan membesar ya, sehingga bisa terjadi perubahan. Maka epitel yang sesuai adalah epitel yang memungkinkan terjadinya perubahan ukuran, yaitu epitel yang bersifat atau berjenis transisional, epitel yang bisa berubah bentuk ya, dari kubus menjadi pipih. Kemudian ototnya itu pada kantong kemih ada otot lurik. Otot yang lurik itu bekerjanya di bawah kesadaran ya. Jadi ketika kantong kemih penuh, itu di bawah kantong kemih ada katup yang bisa membuka menutup. Ketika kantong kemih penuh, maka dengan kesadaran kita bisa membuka katup pada kantong kemih, sehingga urin kita keluar melalui katup tersebut. Di situ ada otot lurik ya, karena kerjanya di bawah kesadaran atau volunteer. Kemudian jaringan ikatnya adalah ikat longgar. Kemudian jaringan sarafnya saraf sadar ya, saraf sadar, karena kerjanya di bawah kesadaran kita.
Nah, ini beberapa organ, contoh organ dengan karakteristik jaringan penyusun yang berbeda-beda. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Saya kira cukup ya materi kita ya. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan ya setiap organ, penyusun sistem organ ya, dan juga bisa menganalisis karakteristik jaringan dari penyusun beberapa organ pada tubuh kita ya. Saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua eh, tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, kenakan masker selalu ya. Karena masker bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang sekitar kita yang kita cintai, supaya semua dalam keadaan sehat. Ya, sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.